Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimanakah hukumnya menghiasi masjid dengan megah. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan. Teman-teman sekalian, ada dua istilah yang terkait dengan renovasi masjid yang seringkali dipahami orang secara terbolak-balik. Kedua istilah itu adalah tasydid dan juga tazyin. Keduanya berbeda, baik dari segi pengertian dan juga dari segi hukumnya. Yang akan saya bahas yang pertama-tama yaitu mengenai tasydid atau tasyidul masjid. Kita mengenal istilah tasyidul masjid yang merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata dasar sayyada yusayyidu tasyidan. Pengertian istilah ini di dalam bahasa Indonesia adalah membangun ulang atau merenovasi ulang, sehingga istilah tasyidul masjid bisa kita artikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau merenovasi sebuah masjid. Merenovasi masjid bisa saja kecil-kecilan tanpa mengubah apapun, baik bentuk maupun struktur bangunan, kecuali hanya memastikan semua kelengkapan masjid berfungsi dengan baik. Tetapi merenovasi masjid juga bisa bermakna lebih luas, yaitu renovasi total. Renovasi total bisa saja melakukan perubahan struktur bangunan, penambahan luas, dan juga termasuk dalam arti merobohkan bangunan lama dan membangun kembali dari awal. Semua termasuk dalam kategori tasyidul masjid. Selanjutnya mengenai hukum tasyidul masjid. Seluruh ulama sepakat memperbolehkan tindakan merenovasi masjid karena renovasi masjid termasuk ke dalam bagian memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan pensyariatannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Selain ayat yang di atas, dasar masy'uriyahnya atau disyariatkannya renovasi masjid juga berlandasan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Meski Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan renovasi masjid, namun kedua sahabat beliau yang berposisi sebagai Amirul Mukminin dalam masa pemerintahan masing-masing melakukan renovasi. Tentu kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merenovasi masjid karena saat itu belum ada alasan yang kuat dan menjadi pendorong, sedangkan di masa kedua khalifah ini ada kebutuhan untuk memperluas bangunan terkait dengan semakin membeludaknya jamaah di masjid, atau juga karena kebutuhan yang lainnya. Pembahasan yang kedua mengenai tazyinul masjid. Secara bahasa, kata tazyin dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata dasar zayyana yuzayyinu tazyinan. Artinya adalah memberi hiasan agar terlihat menjadi indah dipandang mata. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu
innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Kata tazyin adalah kosakata dalam bahasa Arab yang bermakna ismun jami'un likulli syai'in yutazayyanu bih. Artinya, kata yang mencakup segala hal yang terkait dengan sesuatu yang dihias. Istilah tazyinul masjid secara bebas bisa diterjemahkan dengan istilah menghias masjid. Namun, sebagian dari para ulama memahami istilah tazyinul masjid ini bukan sekedar dalam makna membuat masjid yang indah atau sekedar menghiasinya, tetapi sudah sampai kepada titik berlebih-lebihan dalam menghiasinya. Mengenai masalah hukum menghias masjid memang diperselisihkan antara para ulama di masa lalu. Namun perselisihan mereka berangkat dari kenyataan bahwa hiasan itu sangat mahal karena terbuat dari ukiran kaligrafi dan aksesorisnya yang terbuat dari emas dan perak. Hiasan seperti itu tentu sangat mahal harganya, bahkan untuk ukuran seorang pengusaha sekalipun. Adapun hiasan yang biasa kita lihat di masjid-masjid di sekeliling kita ini tidak lain hanya terbuat dari cat tembok, indah memang, tetapi hanya imitasi belaka, bukan emas dan perak seperti yang terjadi di masa lalu. Kalau hanya berupa kaligrafi dengan cat tembok, rasanya tidak ada nas yang secara langsung melarangnya. Sebaliknya, bila hiasan itu sampai menghabiskan dana yang teramat mahal, karena harus menghabiskan emas bertonton misalnya, banyak para ulama di masa lalu yang makruhkannya. Bahkan juga tidak sedikit yang sampai mengharamkannya. Awalnya, masalah tazyinul masjid ini tidak pernah terangkat menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena umumnya masjid di zaman Rasulullah dan di masa para sahabat didirikan dengan amat bersahaja dan sederhana. Hanya sebagiannya yang beratap, itu pun hanya berupa daun kurma. Alasnya bukan marmer, tapi tanah atau pasir. Tiangnya bukan beton, tetapi hanya batang-batang kurma. Dan hal itu terjadi hingga masa Khulafaur Rasyidun. Barulah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, masjid-masjid dihias dengan berlebihan, yaitu dengan ukiran kaligrafi dari emas dan perak. Dan kalau dihitung jumlahnya bisa mencapai ratusan kilogram, bahkan sampai bertonton emas dan perak. Jadi harganya memang terlalu amat sangat mahal. Realitas ini kemudian disimpulkan oleh sebagian ulama sebagai isyarat tidak bolehnya kita menghias masjid dengan hiasan yang mewah. Bahkan oleh sebagiannya dianggap bid'ah karena dapat membuang-buang harta dan hukumnya membuang harta adalah haram. Namun masalah ini memang sejak awal sudah termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama. Bahkan keempat imam madhab utama pun tidak seragam di dalam pendapatnya. Teman-teman sekalian, ternyata selain istilah yang dua tadi masih ada satu istilah yaitu naksil masjid. Apa itu naksil masjid? An-naksi adalah kosakata dalam bahasa Arab yang bermakna membuat gambar, ukiran atau motif yang timbul. Contoh mudah naksi ini adalah stempel yang biasa digunakan untuk mengesahkan surat. Karet setempel itu diukir sedemikian rupa sehingga tulisan atau gambarnya menjadi timbul. Stempel yang merupakan naksi ini dimiliki oleh Rasulullah SAW berbentuk cincin, namun berfungsi untuk mengesahkan surat resmi yang beliau kirim kepada para penguasa di dunia. Cincin beliau SAW itu tidak lain adalah stempel bertuliskan 38 suci, yaitu Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah Muhammad adalah utusan Allah.
Karena ketika lapad ini tergolong suci, maka setiap kali beliau masuk WC untuk menghormati lapad yang suci ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melepas cincin itu terlebih dahulu. Selain setempel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah pengganti beliau dalam kedudukan sebagai kepala negara pun juga memilikinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki setempel yang bertuliskan ni'mal qadirullah, yang bermakna Allah sebaik-baik penentu atau penguasa. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu juga memiliki stempel kenegaraan. Setempel Umar bertuliskan lafaz kata kafa bil mauti wa'idon, yang maknanya cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Setempel Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertuliskan la tasbironna aw la tandamanna, maknanya bersabarlah atau kamu akan rugi. Sedangkan setempel Ali bin Abi Thalib bertuliskan lafaz al-mulku lillah, yang maknanya kerajaan itu milik Allah. Adapun untuk hukum naksil masjid, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menghias masjid dengan ukiran yang timbul atau an-naksi. Jumhur ulama seperti madhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah sepakat memakruhkan tindakan ini dengan dasar hukum bahwa an-naksi ini termasuk kategori bermewah-mewahan dalam tingkat yang dianggap sudah berlebihan. Barangkali an-naksi di masa itu selain sulit dikerjakan juga terbilang sangat mahal, karena lazimnya naksi ini adalah membuat ukiran timbul yang terbuat dari emas atau logam-logam mulia, sehingga tindakan seperti itu dianggap berlebih-lebihan dan membuang-buang biaya. Sedangkan landasan nas yang mereka jadikan sebagai dasar untuk memakruhkan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Artinya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali bila orang-orang telah bermewah-mewah dalam masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pendapat selanjutnya yaitu pendapat Imam Hanafi. Kata beliau, tidak memakruhkan tindakan naksi pada masjid, dan termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Wahab dan Ibnu Nafi dari kalangan madhab al-Malikiyah dan sebagian ulama madhab asy-Syafi'iyah apabila nasi itu hanya sedikit saja. Yang menjadi kemakruhannya di dalam naksi ini adalah karena akan menyebabkan tersia-sianya amal jariah umat Islam dari yang seharusnya untuk membiayai hal-hal yang lebih produktif dan menempati skala prioritas utama menjadi sekadar untuk hal-hal yang kurang produktif dan bukan prioritas. Sehingga akan berdampak pada kurang berlipatnya pahala orang yang menafkahkan hartanya buat masjid tersebut. Jadi intinya, menurut jumhur ulama bahwa harta yang telah orang-orang berikan untuk masjid, baik infak, biasa atau wakaf, tidak layak untuk sekedar dibelanjakan buat berbagai hiasan yang megah dan mahal-mahal, tetapi seharusnya untuk kepentingan yang memang nyata dibutuhkan dalam operasional masjid yang langsung dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Namun perlu diingat juga, jumhur ulama tidak memakruhkan apabila dana yang digunakan untuk itu adalah dana pribadi langsung. Misalnya, seseorang memang sengaja membangun masjid dengan dana pribadi, bukan dengan dana yang dikumpulkan dari orang lain atau dari masyarakat. Maka, bila dia berkeinginan membangunnya dengan megah, penuh dengan ukiran dan hiasan-hiasan yang mahal, maka hukumnya tidak menjadi makruh. Dan mestinya, bila orang yang mewakafkan hartanya memang tahu persis bahwa dana yang diberikannya untuk masjid itu bertujuan sekedar untuk membuat naksi yang tidak terlalu produktif dan dia rela serta tidak merasa dirugikan, tentu tidak menjadi masalah juga. Alasan yang kedua akan makruhnya naksi ini karena faktor takut akan memecah konsentrasi jamaah yang sedang sholat. Dikhawatirkan mereka akan sibuk memandangi dan mengagumi ukiran dan hiasan yang mewah itu, sehingga
boleh jadi malah tidak bisa fokus dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu, jumhur ulama membedakan antara naksi yang dibuat di arah kiblat dengan yang bukan di arah kiblat. Kemakruhannya hanyalah apabila naksi ini dibuat di arah kiblat jamaah sholat, seperti di mihrab imam atau di arah dinding depan dari jamaah sholat, sebab meski disunahkan dalam sholat harus menundukkan pandangan, namun tetap saja besar kemungkinan orang-orang yang sedang sholat akan teralihkan perhatiannya ke arah depan wajah mereka. Sebaliknya, bila naksi itu dibuat bukan di arah kiblat atau dalam kata lain tidak sampai mengalihkan konsentrasi orang yang sedang sholat, maka tidak ada kemakruhan di dalamnya. Teman-teman sekalian, pendapat yang memakruhkan naksi ini juga punya dalil yang lain, yaitu menghias masjid dengan gemerlap tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Masjid di masa mereka sama sekali sepi dari berbagai macam perhiasan yang mahal dan merusak konsentrasi jamaah, namun tidak mengurangi nilai kemuliaan dan keutamaan masjid-masjid itu sampai sekarang ini. Maka kalau di masa sekarang ada keinginan agar masjid itu menjadi mulia dan punya kedudukan yang tinggi, bukan dengan jalan membuat perhiasan yang mewah, melainkan dengan cara menjadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas dan kegiatan masyarakat. Jadi, bukan bangunannya yang harus diurus, tetapi bagaimana mengurus sumber daya manusianya, karena hal itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-108. Dan juga sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengutamakan penyebutan orang yang hatinya bergelantungan atau terpaut selalu dengan masjid. Dalam hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang arti dan nilai kemegahan suatu masjid dari sudut pandang keindahan. Maksud saya dari sudut pandang keindahan bangunan dan aneka ragam hiasannya. Tetapi yang beliau sebut adalah sumber daya manusianya yang dikatakan terpaut dengan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yadilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ta'atillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Artinya, ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah, dan laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.